Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 212111307 dari kelas Hukum Acara Peradilan Agama 5I. Baik, di sini saya mereview buku dari Gemala Dewi yang berjudul tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Di dalam buku ini banyak membahas tentang hukum dan bagaimana cara berperadilan. Di sini banyak sekali yang dibahas, antara lain tentang konsep-konsep dasar, sumber-sumber hukum acara peradilan agama, tentang kedudukan dan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Republik Indonesia, dan ada sejarah tentang peradilan agama di Indonesia. Ada pula tentang kerangka teoris, asas-asas, susunan peradilan, wewenang atau kompetensi peradilan agama, proses beracara di pengadilan agama, pembuktian dalam hukum Islam dan praktiknya di pengadilan agama, serta ada produk-produk peradilan agama dan pelaksanaannya. Di sini juga menjelaskan tentang upaya banding, kasasi, tentang peninjauan kembali serta bantuan hukum dan contoh dari jurisprudensi. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian hukum acara sendiri. Di sini hukum acara atau hukum formal adalah rangkaian dari hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan, yaitu pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Atau dengan kata lain, hukum acara adalah suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara memelihara, mempertahankan, dan melaksanakan hukum material. Dalam pengertian hukum acara sendiri, lebih lanjut saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari hukum acara peradilan agama. Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dijelaskan bahwasanya hukum acara yang berlaku pada hukum acara di sini adalah hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Nah, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Dan dalam hukum peradilan agama sendiri di sini terbagi menjadi dua sumber dalam hukum acara peradilan agama. Yang pertama ada hukum material. Hukum material peradilan agama menurut saya adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan yang telah tersampaikan dalam ajaran agama Islam. Serta ada hukum formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materi peradilan agama, atau hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan agama dan tata cara hakim memberi putusan. Dalam hukum material terbagi menjadi beberapa sumber. Yang pertama ada Al-Quran dan hadis, yang kedua ada kompilasi hukum Islam, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta ada hukum-hukum yang lain. Dan dalam sumber hukum formil di sini ada HIR atau RIPK, terus ada KUH Perdata, ada Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan. Yang selanjutnya ada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari 3 buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf. Yang selanjutnya ada sumber dari jurisprudensi dan doktrin atau ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada kekuasaan kehakiman. Nah, di sini dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka yang dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Yang kedua, dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang amandemen ketiga menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer serta peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusional. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 18 dipertegas ada 4 lingkungan peradilan. Yang pertama ada peradilan umum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Yang selanjutnya tentang peradilan agama dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Serta yang ketiga dalam peradilan militer dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1996. Yang terakhir, dalam peradilan tata usaha negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang selanjutnya saya menjelaskan tentang tempat kedudukan kekuasaan kehakiman di pengadilan agama. Nah, tempat kedudukan kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama pada tingkat pertama, yaitu pengadilan tinggi agama pada tingkat banding dan berpuncak pada sebuah mahkamah agung. Pengadilan agama sebagai peradilan khusus karena pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan agama pada tingkat pertama meliputi daerah, kabupaten, atau kota, dan pengadilan agama pada tingkat banding meliputi daerah provinsi. Mahkamah Agung sebagai puncak badan pengadilan di Indonesia mengadili perkara kasasi di wilayah seluruh Indonesia. Nah, dalam buku ini menjelaskan juga tentang kewenangan peradilan agama. Ya, dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kewenangan pengadilan agama diperluas, yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini tugas pokok badan peradilan agama itu terdiri dari menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak dan salah satu pihak pencari keadilan. Nah, dalam penjelasan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang fungsi pengadilan agama. Di sini saya menjelaskan banyak fungsi yang terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama, ada fungsi mengadili. Maksud dari fungsi mengadili di sini adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di daerah hukum masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kedua, dari fungsi pengadilan agama adalah adanya fungsi pengawasan atau untuk mengawasi. Maksudnya mengadakan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan seluruh jajarannya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga, ada fungsi pembinaan,
yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknik justisial ataupun administrasi peradilan maupun administrasi umum. Hal ini dijelaskan dalam pasal 53 ayat 3. Yang keempat adalah fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administratif ke panitera bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta di lingkungan pengadilan agama, serta administrasi peradilan lainnya ya, yang hal ini dilakukan di peradilan agama. Yang selanjutnya ada fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang terakhir, untuk fungsi lainnya yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset atau penelitian dan lain sebagainya, seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA garing 004 garing SK garing 2 garing 1991. Dalam hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia menganut banyak asas. Yang pertama ada asas bebas merdeka, yang kedua ada asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, ada juga asas ketuhanan, asas fleksibilitas, asas non ekstrajudisial, asas legalitas, asas upaya pendampingan atau perdamaian, asas terbuka untuk umum, asas equality, dan asas personalitas keislaman. Dalam hal ini, struktur organisasi di pengadilan agama terbagi menjadi beberapa struktur atau baik, yang terakhir di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur organisasi di pengadilan agama. Yang pertama ada pimpinan pengadilan. Pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua, dan dalam hal ini yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Yang selanjutnya ada hakim. Hakim di sini adalah orang yang bertugas menjalankan atau memberhentikan suatu persidangan, dan dalam hal ini hakim diangkat atau ditunjuk oleh presiden atas usul Mahkamah Agung. Yang selanjutnya ada panitera. Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan jurusita. Nah, panitera, wakil panitera, dan jurusita ini diangkat dan diberhentikan jabatannya oleh Mahkamah Agung juga. Dan selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris di sini adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan, wakil sekretaris pengadilan, dan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Yang terakhir ada jurusita. Nah, jurusita di sini adalah pada setiap pengadilan ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Nah, jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul dari ketua pengadilan yang bersangkutan. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan, atau cukup itu dalam review book saya yang berjudul tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia karya Gemala Dewi. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.